Assalamualaikum. Hadarmi berbagi inovasi. Manusia sering merasa sakit bukan karena perlakuan orang lain, tapi karena bayangan di kepala kita tentang bagaimana seharusnya mereka memperlakukan kita. Kita merasa layak dipahami, dihargai, dibalas perhatian, kita dibalas perhatian, cinta dibalas cinta. Ketika tidak terjadi, kita kecewa. Padahal mereka tidak selalu tahu apa yang kita harapkan. Agar lebih mudah dicerna, bayangkan seperti ini. Kamu memberi seseorang sebotol air. Tanpa kamu sadari, kamu juga diam-diam berharap dia akan memberimu sebotol air ketika kamu haus. Suatu hari kamu haus dan menunggu dia datang membawakan air. Ternyata dia tidak datang. Lalu kamu marah, kecewa, merasa tidak dihargai. Kamu lupa satu hal. Dia tidak pernah janji akan membawakan air. Harapan itu cuma ada di kepalamu. Disitulah letak lelahnya. Bukan pada kenyataan tapi pada harapan yang kita buat sendiri. Mari kita uraikan lebih dalam. Dengan bahasa yang sederhana. 1. Semakin besar harapan, semakin besar rasa sakit. Kalau kita berharap sedikit, kita kecewa sedikit. Kalau kita berharap besar, luka juga ikut besar. Harapan itu seperti beban yang kita letakkan di pundak orang lain. Tanpa mereka tahu, mereka berjalan jatuh tidak kuat memikulnya. Kita marah, padahal mereka tidak pernah tahu sedang membawa harapan kita. 2. Semua orang punya batas. Manusia itu lemah. Bisa lupa, sibuk, tidak sempat, atau tidak punya kemampuan. Kadang mereka ingin membantu, tapi hidup mereka sendiri sedang berat. Ketika kita paham ini, kita tidak mudah tersinggung atau merasa diabaikan. Kita sadar, setiap orang sedang berjuang. 3. Mengurangi harapan bukan berarti berhenti sayang. Kita tetap boleh mencintai, peduli, membantu, tapi tanpa menuntut balasan. Tanpa mengikat orang dengan kewajiban yang tidak pernah mereka setujui. Itulah bentuk cinta yang sehat. Memberi, tapi tetap menjaga hati agar tetap aman. 4. Bahagia itu tumbuh dari dalam. Kalau kita menggantungkan bahagia pada orang lain, hidup kita akan seperti yoyo. Naik kalau diberi perhatian, turun kalau diabaikan. Tapi kalau sumber bahagia ada di dalam diri, dari rasa cukup, bersyukur dan tenang, kita tidak mudah goyah. Orang bersikap baik, kita senang. Orang tidak sempat, kita tetap tenang. 5. Ketika kita berhenti menuntut, hidup malah sering memberi kejutan baik. Saat kita tidak menaruh harapan tinggi, hati jadi lebih ringan. Kita bisa menikmati hal kecil, senyum orang, pesan singkat, perhatian sederhana, yang dulu terasa biasa, sekarang terasa berarti, karena kita tidak menuntut yang berlebihan. Lalu muncul pertanyaan penting. Kalau selama ini yang kamu kejar adalah perhatian, pengertian, dan balasan dari manusia, apa benar itu yang kamu butuhkan? Atau kamu sebenarnya sedang ingin merasa cukup dan damai di dalam diri sendiri? Karena saat hati sudah cukup, kita tidak lagi menagih. Kita hanya menikmati, menerima, dan tetap berjalan dengan tenang. Di titik itulah kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada manusia, tapi pada batin yang mengerti batas, menerima kenyataan, dan tetap lapang. Itu bukan kelemahan, itu justru kedewasaan. Dan kedewasaan selalu terasa sederhana, tapi nikmat. Tidak banyak berharap, tidak mudah terluka, tidak sibuk menjelaskan diri, tidak memaksa orang mengerti, hanya hidup sebaik dan setenang yang kita bisa. Itu yang disebut merdeka secara batin. Sekian. Wassalam. Hadarmi berbagi inovasi.